Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini penjabat Gubernur Sumsel Dr. Andes H.A. Fatoni, MSI, GRCE dengan didampingi Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel menghadiri undangan dari Pesantren Tahfiz Tahasus Darul Quran. Adapun kehadiran penjabat Gubernur Sumsel adalah untuk menghadiri kegiatan Festival Santri Cinta Quran dalam rangka Milad dan Tasyakuran Pesantren Tahfiz Tahasus Darul Quran, di mana kegiatan ini sendiri dipusatkan di halaman Pesantren Tahfiz Tahasus Darul Quran Palembang Gria Bukit Srio RT 48 RW 05 Blok F nomor 1 Talang Kelapa Alang-Alang Lebar Palembang, Sabtu tanggal 1 Juni tahun 2024. Dikatakan penjabat Gubernur Sumsel Dr. Andes H.A. Fatoni, MSI, GRCE, kegiatan hari ini juga sudah direncanakan bersama-sama dengan Pondok Pesantren Tahfiz Tahasus Darul Quran Palembang, dan alhamdulillah ini bisa terlaksana. Ini semua dalam rangka syiar Islam, dalam rangka terus mengkampanyekan Al-Quran agar terus dicintai, dipelajari, dihayati, dan dilaksanakan oleh kita semua. Jangan pernah ragu dengan Al-Quran, di mana Al-Quranlah satu-satunya pedoman hidup yang paling lengkap, cobalah lihat di dalamnya. Dan saya selalu mengikuti pengajian Kiai Haji Yusuf Mansur sejak zaman muda, sejak zaman dahulu. Maka anak-anak saya tiga-tiganya saya pondokkan di Darul Quran di tempat Kiai Haji Yusuf Mansur. Kenapa kita perlu di pondok pesantren? Dan ini saya memutuskan anak-anak saya untuk mondok bukan sembarangan, ujarnya. Menurut Direktur Utama PT Tirta Sriwijaya Maju dan juga sekaligus pimpinan Pesantren Tahfiz Tahasus Darul Quran Haji Arpiansyah, ST, saya ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Ustadz Yusuf Mansur dan penjabat Gubernur Sumsel bisa hadir di tengah kesibukannya sehari-hari, dan saya juga ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Lomba Tahfiz Pesantren Tahfiz Tahasus Darul Quran Palembang. Sujud syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada hari ini walaupun ada hujan, semoga hujan ini menjadi berkah buat kita semua. Di mana kita pada hari ini sudah laksanakan Lomba Tahfiz Festival Santri Cinta Quran dalam rangka Milad dan Tasyakuran Pesantren Tahfiz Tahasus Darul Quran. Di mana kegiatan ini sendiri dimulai dari jam 8 waktu Indonesia Barat yang dihadiri dari Rumah Tahfiz Kota Palembang itu sebanyak 10 rumah tahfiz dan 5 pondok pesantren, ada juga dari Kabupaten Ogan Ilir ada 12 rumah tahfiz, ada dari Musi Banyuasin sebanyak 1 rumah tahfiz, ada dari Banyuasin sebanyak 1 pondok pesantren, dan dari Kota Pagar Alam sebanyak 1 pondok pesantren, sedangkan yang kita lombakan sendiri sebanyak 3 lomba. Dan alhamdulillah, lomba ini sendiri adalah memperebutkan Piala Gubernur Sumsel, dan alhamdulillah penjabat Gubernur Sumsel hadir di dalam kegiatan ini serta menyerahkan piala, serta piagam penghargaan, dan uang untuk para pemenang, ungkapnya. Bersama-sama dengan Pondok Pesantren Tahasus ini, dan alhamdulillah ini bisa terlaksana. Ini semua dalam rangka syiar Islam, dalam rangka terus mengkampanyekan, ini bahasa agama agak jarang dipakai kampanye, mengkampanyekan Al-Quran agar terus dicintai, dipelajari, dihayati, dan dilaksanakan oleh kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga adik-adik anak-anakku semua, jangan pernah ragu dengan Al-Quran. Al-Quranlah satu-satunya pedoman hidup yang paling lengkap. Cobalah lihat di dalamnya. Dan saya selalu mengikuti pengajian Yai Yusuf Mansur ini sejak zaman muda, sejak zaman dulu, yang paling sering dulu di Radio El Sinta. Nama acaranya itu Kisah Inspirasi. Masih hafal, dan saya dengarkan setiap menjelang buka puasa. Bayangkan, saya sudah mengidolakan beliau sejak dahulu kala jauh-jauh hari. Maka anak-anak saya tiga-tiganya saya pondokkan di Darul Quran tetap tempat beliau. Kalau anak saya 20, semuanya akan pondokkan tempat beliau, dan mudah-mudahan bisa terkabul punya anak 20.
Loh kan berdoa boleh. Kenapa kita perlu di pondok pesantren? Ini saya untuk bisa memutuskan anak-anak saya di pondok bukan sembarangan. Saya teliti, saya kaji, saya lihat. Bahkan saya keliling ke pondok pesantren sebelum anak saya itu masuk pondok. Yai, jadi saya keliling ke pondok-pondok. Setelah saya keliling ke pondok-pondok, kesimpulan saya, pondok pesantren itu ada 3 jenis. Ada 3 generasi. Generasi pertama itu ada namanya pondok salaf, pondok tradisional. Itu tebu ireng dan lain-lain, itu pelopornya belajar hadis, Al-Quran, kitab kuning dan lain-lain. Generasi kedua itu ada namanya pondok modern, pelopornya pondok gontor, belajar, banyak belajar, tetapi juga memperdalam memperdalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Agar apa? Agar bisa sekolah ke luar negeri, agar bisa dapat beasiswa, agar ilmunya bisa bertambah lagi. Dan pondok pesantren generasi ketiga namanya pondok tahfiz. Dan pondok tahfiz terbesar di dunia itu namanya Darul Quran Asuhan Dr. Kiai Haji Yusuf Mansur. Dan benar terbesar, seluruh pondoknya ada di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara. Saya pernah berkunjung pondok pesantren yang beliau asuh kerjasama dengan beliau di Kazakhstan. Waktu itu saya datang ke sana, ketemu langsung dan melihat langsung. Pondok generasi ketiga ini sekarang sedang banyak digemari, banyak diminati karena belajar Al-Quran. Akhirnya dari jenis pondok itu kemudian saya memilih anak saya untuk saya pondokkan di pondok tahfiz, biar belajar Al-Quran. Kemudian saya bilang sama anak-anak saya, hai anak-anakku, kalian mau jadi apa saja tidak masalah, karena semua pekerjaan selalu ada yang sukses dan ada yang gagal. Di pekerjaan apapun jadilah orang yang sukses, tapi kalian harus jadi hafiz dan hafizuh. Dan alhamdulillah anak nomor 1 nomor 2 sudah 30 juz di bawah asuhan beliau. Dan yang ketiga sedang menempuh pendidikan di pondok Cikarang karena cewek, dan mudah-mudahan bisa segera juga 30 juz. Amin ya robbal alamin. Pendidikan di pondok, Bapak Ibu, itu sangat penting. Alhamdulillah. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Juara 1 MTQ. Iya, juara 1 an. Berapa pula digatai ke uji piala ini?